Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada tahun 607 Hijriah atau 1211 Masehi, Genghis Khan meluaskan wilayahnya. Ia berhasil merebut Cina Utara dan mendirikan ibu kota Karakorum, lalu menduduki Xiangqiang. Penyerangan ke wilayah Islam dimulai melalui daerah Khawarizmi pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Daerah yang menjadi tujuan utama mereka adalah Turki, Fergana, dan Samarkand, karena daerah ini yang berdekatan dan yang berkasus dengan mereka. Sewaktu bangsa Mongol memasuki wilayah Khawarizmi, Sultan Alauddin sudah siap untuk memukul mundur pasukan Mongol. Pasukan Mongol kembali ke negeri asal mereka untuk melatih pasukannya dengan intensif. Sewaktu mereka kembali ke daerah Khawarizmi 10 tahun kemudian, sudah banyak perubahan terhadap pasukannya, sehingga mereka bisa memasuki Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamazan, Ghuzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizmi, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Alauddin. Tetapi kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khawarizmi. Sultan Alauddin tewas dalam pertempuran Mazindaran tahun 1220 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Jalaluddin yang kemudian melarikan diri ke India karena terdesak dalam pertempuran di dekat Attock pada tahun 1224 Masehi. Di Bukhara sangat terkenal karena penduduknya yang taat dan berpengetahuan. Orang-orang Mongol menempatkan kuda mereka di sekeliling masjid yang suci dan menyobek-nyobek Al-Quran untuk dibuang ke tempat sampah. Penduduk yang tidak dibantai diambil sebagai tawanan. Begitulah nasib kota Samarkand, Balkh, dan kota-kota lainnya di Asia Tengah, yang merupakan tempat kebudayaan Islam yang tinggi, tempat tinggal orang-orang terkemuka dan pusat ilmu pengetahuan. Sepulangnya ke ibu kota Karakorum, ia menumpas pemberontakan di wilayah Alasan dan Kausu, lalu meninggal dunia dan dikebumikan di tempat asalnya, Delhi Gun Buldak. Namun sebelum Genghis Khan meninggal pada tahun 624 Hijriah atau 1227 Masehi, pada saat kondisinya mulai lemah, dia membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Juchi, Chagatai, Ogotai, dan Tuli. Juchi, anaknya yang sulung, mendapat wilayah Siberia bagian barat dan Stepa Kipak yang membentang hingga ke Rusia Selatan. Di dalamnya terdapat Khawarizmi. Sebelum ia meninggal dunia, sebelum wafat ayahnya Genghis Khan, dan wilayah warisannya itu diberikan kepada anak Juchi yang bernama Batu dan Orda. Chagatai ditugasi untuk menguasai daerah Ili, Fergana, Rai, Hamazan, dan Azerbaijan. Sultan Khawarizmi Jalaluddin berusaha keras untuk merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh Mongol ini. Namun dia tidak sanggup menghadapi serangan Chagatai. Sultan melarikan diri ke arah pegunungan, tetapi malang padanya, seorang Kurdi membunuhnya. Dengan kematian Sultan Jalaluddin inilah berakhirnya dinasti Khawarizmi. Dengan demikian Chagatai lebih leluasa mengembangkan wilayah kekuasaannya. Ogotai adalah putra Genghis Khan yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamirs dan Tian Shan. Tetapi 2 generasi kekhanan tertinggi jatuh ke tangan keturunan Tuli. Walaupun demikian, cucu Ogotai yang bernama Kaidu dapat mempertahankan wilayahnya di Pamirs dan Tian Shan. Mereka berperang melawan anak turun Chagatai dan Kubilai Khan hingga meninggal dunia tahun 1301. Tuli atau Tolui, anak terakhir Genghis Khan ini, mendapat bagian di wilayah Mongolia sendiri. Anak-anaknya yakni Mongke dan Kubilai menggantikan Ogotai sebagai Khan Agung. Mongke bertahan di Mongolia yang beribu kota di Karakorum.
Sedangkan Kubilai Khan menaklukkan Cina dan berkuasa di sana, yang dikenal sebagai dinasti Yuan yang memerintah hingga abad ke-14, yang kemudian digantikan oleh dinasti Ming. Pada tahun 1253, Hulagu Khan bergerak dari Mongol memimpin pasukan berkekuatan besar untuk membasmi kelompok pembunuh atau Hashashin dan menyerang kekhalifahan Abbasiyah. Inilah gelombang kedua yang dilakukan bangsa Mongol. Mereka menyapu bersih semua yang mereka lewati dan yang menghadang perjalanan mereka, menyerbu semua kerajaan kecil yang berusaha tumbuh di atas puing-puing Imperium Shah Khawarizm. Hulagu mengundang Khalifah Al-Mustashim 1242 hingga 1258 untuk bekerja sama menghancurkan kelompok Hashashin Ismailiyah. Tetapi undangan itu tidak mendapat jawaban. Pada tahun 1256, sejumlah besar benteng Hashashin, termasuk puri induk di Alamut, telah direbut tanpa sedikit pun kesulitan. Kekuatan kelompok yang ketakutan itu hancur lebur. Bahkan lebih tragis lagi, bayi-bayi disembelih dengan kejam. Pada bulan September tahun berikutnya, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Pada Januari 1258, anak buah Hulagu bergerak dengan efektif untuk meruntuhkan tembok ibu kota. Tak lama kemudian, upaya mereka membuahkan hasil dengan runtuhnya salah satu menara benteng. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Dari Baghdad, pasukan Mongol menyeberangi sungai Eufrat menuju Syria, kemudian melintasi Sinai, Mesir. Pada tahun 1260, mereka berhasil menduduki Nablus dan Gaza. Panglima tentara Mongol Kit Buga mengirim utusan ke Mesir, meminta supaya Sultan Qutuz yang menjadi raja kerajaan Mamalik di sana menyerah. Permintaan itu ditolak oleh Qutuz, bahkan utusan Kit Buga dibunuhnya. Tindakan Qutuz ini menimbulkan kemarahan di kalangan tentara Mongol. Kit Buga kemudian melintasi Yordania menuju Galilea. Pasukan ini bertemu dengan pasukan Mamalik yang dipimpin langsung oleh Qutuz dan Baybars di Ain Jalut. Pertempuran dahsyat terjadi. Pasukan Mamalik berhasil menghancurkan tentara Mongol 3 September 1260. Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya diperintah oleh dinasti Ilkhan. Daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur dengan ibu kotanya Tabriz. Umat Islam dengan demikian dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu meninggal tahun 1265 dan diganti oleh anaknya Abaga 1265 hingga 1282 yang masuk Kristen. Pada masa Abaga, bangsa dinasti Ilkhan bersekutu dengan orang-orang salib, penguasa Kristen Eropa, Armenia, Sisilia untuk melawan Mamluk dan keturunan saudara-saudaranya dari dinasti Horde Keemasan atau Golden Horde yang telah bersekutu dengan Mamluk, penguasa Muslim yang berpusat di Mesir. Ahmad Teguder 1282 hingga 1284, raja ketiga dinasti Ilkhan yang pertama kali masuk Islam. Karena masuk Islam, Ahmad Teguder ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan lain. Akhirnya ia ditangkap dan dibunuh oleh Argun, yang kemudian menggantikannya menjadi raja tahun 1284 hingga 1291. Raja dinasti Ilkhan yang keempat ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak di antara mereka yang dibunuh dan diusir. Selain Teguder, Mahmud Ghazan 1295 hingga 1304, raja yang ketujuh dan raja-raja selanjutnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan masuk Islam, Mahmud Ghazan sebelumnya beragama Buddha, Islam meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Syamanisme. Sejak itu pula orang-orang Persia mendapat kemerdekaannya kembali. Dari sini terlihat bahwa meskipun wilayah Islam secara politis telah ditaklukkan dan dikuasai oleh dinasti Ilkhan, tetapi akhirnya Mongol sendiri terserap ke dalam kultur Islam.
sehingga para raja-raja dinasti Ilkhan akhirnya memeluk agama Islam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.